Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lauri Hanzal, asal sekolah SMK Negeri 1 Langoan, Kabupaten Minasa, Sulawesi Utara, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan membahas tentang visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kali ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan metode yang digunakan pada inquiry apresiatif kali ini dikenal dengan metode Bagja yang merupakan salah satu metode untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun akronim dari Bagja itu sendiri yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu mengambil berbagai pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi tentang keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud atau perubahan telah terjadi dalam pembelajaran. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan unggul dalam prestasi. Dan kalimat prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Berikut adalah tahapan Bagja yang telah saya buat, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menguatkan karakter baik pada peserta didik di sekolah maupun di rumah. Kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah ataupun di rumah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menguatkan karakter baik pada peserta didik di sekolah maupun di rumah. Adapun tindakan atau penyelidikan yaitu mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua peserta didik untuk berdiskusi mengenai pentingnya karakter baik pada peserta didik. Kedua, membaca literatur tentang pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik yang bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah ataupun di rumah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik? Dua, kegiatan apa saja yang dilakukan yang dalam pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik? Ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik? Dan yang keempat, keterampilan apa yang saya miliki yang dapat membantu saya mengembangkan pembelajaran
yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, melakukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan tentang penerapan pembiasaan karakter baik tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Kedua, menggali informasi mengenai berbagai program untuk menguatkan karakter baik yang bisa dilakukan di sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga, mencari referensi dan menonton praktek baik yang sudah dilakukan teman-teman sejawat mengenai pengembangan pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik. Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa kegiatan yang bisa dilakukan dalam menguatkan pembiasaan karakter baik di sekolah maupun di rumah? Adapun tindakan atau penyelidikan, yaitu kegiatan dan kebiasaan yang bisa dilakukan dalam menumbuhkan karakter baik pada peserta didik, diantaranya memberikan keteladanan, menyelipkan pesan moral pada setiap pembelajaran, pemberian apresiasi pada setiap perubahan perilaku yang ditunjukkan dengan membuat bintang prestasi, serta memajang hasil pencapaian peserta didik di papan apresiasi. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana untuk membuat pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik di sekolah maupun di rumah? 2. Apa saja praktik baik yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menguatkan pembiasaan karakter baik pada peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, menyusun RPP atau modul ajar yang dapat menguatkan karakter baik pada peserta didik serta menyelipkan pesan moral dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai program ekstrakurikuler dan program kokurikuler peserta didik yang menjadi pembiasaan karakter baik. Yang ketiga, berdialog secara berkala dengan orang tua siswa mengenai perkembangan karakter baik yang terjadi di rumah dan mencatatnya pada lembar observasi berkala. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau siswa dalam pelaksanaan pembiasaan karakter baik di sekolah dan di rumah? Kedua, kapan pembiasaan karakter baik dapat dilakukan? Dan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah, pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Yang kedua, mengajak semua rekan guru, kepala sekolah, serta orang tua untuk mengobservasi perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik setiap minggunya. Bisa dituangkan dalam lembar observasi mingguan. Demikian demonstrasi kontekstual kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tergerak, terus bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.